Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Tizulaida, NIM 120160007. Saya dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Alamat saya dari Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Tujuan saya untuk membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, tema yang akan saya sampaikan pada pertemuan ketiga kali ini yaitu tentang peran pemasaran di dalam Islam. Langsung saja ke pembahasan materinya, yaitu tentang peranan pasar di dalam suatu bisnis atau perusahaan, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan target pasar. Konsep bisnis memang pasti sudah tersusun dengan baik, termasuk target marketnya. Menentukan target pasar yang dimaksud adalah mengetahui secara spesifik tentang keinginan pelanggan. Lakukan survei acak di beberapa titik lokasi yang dituju. Kemudian, wawancara singkat masyarakat setempat, catat poin-poin penting yang mengarah ke perbaikan produk. Langkah ini memudahkan penjualan produk karena Anda telah mengetahui sesuatu yang dicari oleh masyarakat. Setelah keberhasilan penjualan telah mencapai target tertentu, maka kembalilah terjun ke lapangan. Hal tersebut guna menanyakan respon pelanggan terhadap kualitas produk dan pelayanan yang telah kita berikan. Kemudian yang kedua yaitu membuat konsep produk. Produk yang telah terkonsep jangan langsung digarap. Tunggulah hingga tim penyurvei menyuguhkan data selera calon pelanggan di lapangan. Diskusikan ulang dan inovasikan produk dengan cara menambahkan unsur sesuai keinginan masyarakat berdasarkan data tersebut. Kemudian yang ketiga, mengelola harga jual. Harga jual akhir diperoleh dari kalkulasi biaya, bahan baku, dan dana yang dibutuhkan untuk mengolahnya menjadi produk siap jual. Keuntungan finansial perusahaan didapat dari harga bersih yang ditinggikan nilainya. Nominal tersebut tentu harus menyesuaikan kemampuan masyarakat untuk membelinya. Percuma tim marketing memasang tarif tinggi tetapi tidak ada yang berminat. Kerugianlah yang akan menimpa perusahaan semacam ini. Kemudian yang keempat yaitu menyusun rantai distribusi. Perpendek rantai penyaluran produk agar selisih harga dari produsen ke konsumen tidak terlalu jauh. Sebenarnya harga produk yang dipatok perusahaan telah disesuaikan dengan kemampuan pelanggan berdasarkan hasil survei lapangan. Hal yang membuatnya kian mahal adalah laba yang diambil di setiap tahapan. Kemudian di dalam Quran surah Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Ayat ini memiliki isi kandungan yaitu Allah memerintahkan manusia bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Tidak boleh orang mengejar duniawinya saja dan melupakan akhiratnya. Begitupun sebaliknya, keduanya hendak berjalan dan diperhatikan secara seimbang. Dan janganlah kita hidup seperti Qarun, yaitu tokoh serakah dan pengejar harta yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang terlalu sibuk mengejar harta serta kesenangan dunia, sehingga ia lupa akan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan lebih baik dari segala apa yang ada di dunia ini.
Selain itu, surat Al-Qasas ayat 77 ini juga memiliki hubungan dengan pemasaran, di mana mengharuskan kita untuk berbuat baik terhadap orang lain dan melarang perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di bumi. Untuk itu, semua pelaku usaha yang usahanya menggunakan maupun mempengaruhi sumber daya alam harus bertanggung jawab menjaga lingkungan serta orang yang ada di sekitarnya. Hal itu bukan hanya demi kepentingan orang yang terlibat di dalam perusahaan maupun di sekitar perusahaan, namun juga demi kepentingan usaha itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai harga yang adil. Harga yang adil yaitu harga yang dibentuk oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan tersebut tidak akan terjadi jika antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli di dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Agar terciptanya harga yang adil, ini sistem pasar yang diciptakan menjadi hal penting, karena dalam Islam itu sendiri menerapkan sistem pasar yang harganya ditentukan oleh pembeli dan penjual. Jika terjadi ketidakadilan, barulah pemerintah ikut campur tangan untuk dapat melakukan kegiatan pasar yang sesuai dengan aturan Islam, maka diperlukan penerapan moral dari pelaku pasar itu sendiri. Selain penerapan moral dalam pasar, juga diperlukan pengawasan dalam kegiatannya untuk mengontrol segala kegiatan tersebut. Sistem ekonomi pasar bebas. Selain sistem pasar tersebut, ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan agar tercipta mekanisme pasar yang baik. Prinsip tersebut antara lain yang pertama yaitu ar-ridho, yaitu semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan kerelaan antara tiap-tiap pihak atau freedom contract. Yang kedua yaitu persaingan sehat, yaitu semua mekanisme dan kegiatan dalam pasar akan aman jika terdapat persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambar jika terdapat penimbunan atau ihtikar ataupun monopoli. Monopoli berarti pengadaan barang yang penahanannya dapat membahayakan konsumen atau orang banyak. Yang ketiga yaitu kejujuran atau honesty, yaitu pilar penting dalam Islam. Islam secara tegas melarang melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk dan keadaan apapun, termasuk di dalam mekanisme pasar ini. Yang keempat, keterbukaan atau transparansi, dan keadilan atau justice, yaitu segala transaksi dan kegiatan dituntut untuk selalu benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, mengenai di dalam pasar persaingan sempurna. Harga itu sendiri adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seorang atau sekelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga ini digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, atau jasa. Sedangkan pasar persaingan sempurna merupakan sebuah pasar yang dimana terdapat banyak para pelaku usaha atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan produk yang ditawarkan relatif sama atau bisa disebut homogen. Selanjutnya yaitu hisbah. Secara harfiah, hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan. Sementara itu, secara terminologi, hisbah berarti memerintahkan kebaikan jika ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran jika ada yang mengerjakannya. Konsep hisbah berdasarkan beberapa pengertian tersebut adalah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini sebagaimana ruang lingkup hisbah yang mencakup sisi kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Seperti yang terkandung di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Isi kandungan dari ayat ini yaitu Allah memerintahkan untuk berperilaku adil dan selalu berbuat kebaikan kepada setiap orang dan tidak melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan Rasulullah juga sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya intervensi harga jika perubahan harga terjadi akibat mekanisme pasar yang wajar. Ada beberapa mekanisme pasar di dalam sejarah Islam. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah ini, mekanisme pasar sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Rasulullah secara tegas menolak keberadaan kebijakan tentang penetapan harga apabila terjadi kenaikan harga di Madinah di kala itu. Selama kenaikan yang terjadi diakibatkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, serta tidak berlandaskan dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Di dalam sebuah hadis sudah dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam atau sunatullah yang harus dijunjung tinggi. Dalam hal ini, tidak seorang pun dapat mempengaruhi pasar karena pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Kebijakan ekonomi yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin ini secara prinsip sesungguhnya meneruskan apa yang dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW. Penyempurnaan yang dilakukan pada masa ini sebagai bagian dari proses mengantisipasi keadaan. Misalnya saja pada masa Abu Bakar, tidak ada hal yang terlalu menonjol kecuali sikap Abu Bakar yang sangat tegas terhadap satu kaum yang tidak bersedia untuk membayar zakat. Kebijakan Abu Bakar ini tidak ada hubungannya dengan mekanisme pasar. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada masa Bani Umayyah. Salah satu perubahan yang cukup terlihat di masa itu adalah perubahan mekanisme pengelolaan Baitul Mal. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah ini, Baitul Mal dibagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu bagian umum yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dan diperuntukkan bagi sultan dan keluarganya. Meski demikian, dalam praktiknya terjadi berbagai penyimpangan di dalam penyaluran dana Baitul Mal, sehingga sejumlah dana tidak teralokasikan secara proporsional. Selanjutnya, yang keempat yaitu pada masa Bani Abbasiyah. Al-Ghazali saat itu sudah berpikiran bahwa timbulnya harga adalah dari kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali ini, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Ia menjelaskan evolusi terciptanya pasar secara rinci dalam bukunya Ulumuddin. Yang lebih mengagumkan adalah Ghazali ini merupanya paham konsep elastisitas permintaan. Menurutnya, mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan akhirnya meningkatkan keuntungan pula. Kemudian mengenai kekuatan pasar atau market power. Kekuatan pasar adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya di pasar. Kekuatan pasar ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium
di pasar kompetitif. Konsep kekuatan pasar menurut para pemikir Islam ini terbagi sebagai berikut, seperti yang pertama yaitu permintaan harga barang, yaitu hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif, yaitu semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah pula jumlah permintaannya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan konsumen, yaitu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi tingkat daya beli orang tersebut. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap barang akan meningkat. Yang ketiga, harga barang lain. Harga barang lain terkait adalah substitusi dan komplementer dari barang tersebut. Jika harga barang substitusi turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun, karena konsumen beralih pada barang substitusi. Yang keempat yaitu selera konsumen. Jika selera konsumen terhadap barang tinggi, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat, meski harganya tinggi, begitupun sebaliknya. Kemudian yang kelima yaitu ekspektasi konsumen. Ekspektasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ekspektasi positif dan negatif. Dalam hal ini, jika konsumen memiliki ekspektasi positif terhadap suatu barang, maka konsumen akan lebih terdorong untuk membeli barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang keenam, yaitu maslahah. Maslahah ini merupakan upaya meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan. Jika maslahah turun, maka jumlah barang tersebut akan turun. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang ketujuh yaitu penawaran. Penawaran ini adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawar oleh produsen kepada konsumen pada tiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Ibnu Taimiyah mengistilahkan penawaran sebagai ketersediaan barang di pasar. Kemudian selanjutnya yang kedelapan yaitu keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari masalah karena terdapat mengakumulasi modal yang dapat digunakan dalam aktivitas lain. Selanjutnya yaitu mengenai konsep keseimbangan dan ketidakseimbangan pasar beserta solusinya di dalam Islam. Yang pertama yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan pasar. Ketidakseimbangan pasar ini merupakan suatu keadaan ekonomi yang tidak efisien dan tidak sempurna dalam pasar sehingga mengganggu mekanisme pasar. Ketidakseimbangan atau ketidaksempurnaan pasar pada dasarnya terjadi akibat penyimpangan nilai dan norma yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk menghadapi ketidakseimbangan atau ketidaksempurnaan pasar, yaitu yang pertama yaitu di dalam Islam terdapat istilah tamam al-mid dan qimah al-adl yang berarti harga yang adil. Istilah tersebut kerap digunakan oleh Rasulullah SAW, Khalifah Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah tersebut ketika menetapkan nilai baru atas diat atau denda atau uang tebusan darah. Setelah nilai dirham turun sehingga harga mengalami peningkatan. Yang kedua, untuk mengembalikan kondisi pasar yang tidak sempurna, diperlukan larangan terhadap faktor penyebab ketidaksempurnaan pasar itu sendiri, antara lain
larangan terhadap praktik ihtikar, najasi, tadlis, dan ba'i al-badir lil badi. Kemudian yang ketiga yaitu keterbukaan. Keterbukaan informasi diperlukan dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar ini. Keterbukaan informasi diperlukan untuk menghindari tiap-tiap pihak dari praktik penipuan dan penyimpangan lainnya, sehingga dapat tercipta mekanisme pasar yang baik. Selanjutnya yang keempat yaitu harga dapat dilakukan oleh pemerintah ketika bersaing tidak sempurna dan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud antara lain terjadi ketidakadilan di dalam pasar atau harga naik di luar kewajaran. Kemudian mengenai peran pemerintah di dalam mengontrol pasar, yaitu menurut Islam, negara atau pemerintah di dalam kapasitas ulil amri memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi di dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Pada umumnya, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah berupa intervensi kebijakan di dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran, serta intervensi yang menentukan harga. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembahasan tentang proses keputusan di dalam pembelian konsumen, yaitu yang pertama pengenalan masalah. Proses membeli ini diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi yang sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, yaitu tentang pencarian informasi seorang konsumen, yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Karakteristik konsumen dan faktor situasi juga mempengaruhi pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif ini yaitu merupakan proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Yang keempat, keputusan membeli pada tahap keputusan membeli. Konsumen akan melakukan evaluasi, membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkap pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Meskipun demikian, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan membeli. Faktor yang pertama adalah sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain akan mempengaruhi alternatif pilihan konsumen, tergantung pada intensitas sikap orang lain tersebut terhadap alternatif pilihan konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu evaluasi pasca pembelian. Setiadi menjelaskan bahwa keputusan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan ataupun mengembalikan produk tersebut. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.